soleh dan keutamaan beramal oleh Ta'lif Al-Fakir ila Afwi Rabbih Abu Abdullah Muhammad Yusran Mustafa Ibni Bani Mustafa Ibni Sukarto Al-Jawi. Langsung kita masuk pada pembahasan. Dan mohon maaf kitabnya belum tersedia, tapi insya Allah nanti siang bisa dikopi atau nanti pagi hari bisa dikopi untuk besok yang menghendaki kitabnya sudah memiliki kitabnya. Berkata penyusun al-muallif hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah wahdah, segala puji hanya milik Allah semata. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga tercurah atas seorang yang tidak ada nabi setelahnya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan semoga juga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'd. Adapun setelah itu, i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anna hikmata khalqil jinni wal insi, sesungguhnya hikmah diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia adalah liya'budullaha ta'ala wahdah, adalah dalam rangka supaya mereka menyembah Allah semata, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya, Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, al jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa liya'budun, illa, kecuali, melainkan, liya'budun, agar mereka menyembahku semata. Inilah dasar mengapa Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Dan dari sini kita bisa mengetahui hikmah penciptaan jin dan manusia adalah supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Surah Adz-Dzariyat, surat nomor 51 urutannya dalam Al-Qur'an, ayat nomor 56. Jadi suratnya nomor 51, ayatnya nomor 56. Qala as-sahabiyul jalil, berkata seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas ini selain beliau sahabat, beliau juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini putra paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Jadi putra paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Dan beliau ini usianya terpaut jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sepupu misanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi usianya terpaut jauh, selisihnya jauh. Beliau baru dilahirkan tahun ketiga sebelum hijrah, sedangkan Nabi lahir tahun 53 sebelum hijrah. Sehingga usianya terpaut 50 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama ahlul hadis menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas belum genap usia 13 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas belum genap berusia 15 tahun. Dan ketika Abu Bakar meninggal dunia, Ibnu Abbas baru berusia 15 tahun. Dan ketika itu Umar sudah menunjuk untuk beliau masuk ke dewan musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
menunjukkan kedalaman ilmunya Abdullah bin Abbas. Dan ilmu itu bukanlah monopoli orang-orang yang sudah dewasa atau berusia banyak. Namun ilmu itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Beliau mengatakan, mubayyinan, ketika beliau menjelaskan makna qaulihi azza wa jal, makna firman Allah azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Ketika Allah mengatakan liya'budun, agar mereka menyembahku semata, ay liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Inilah berjamaah. Kenapa dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang juga dikenal dengan sebutan ad-dakwah as-salafiyah, memfokuskan kepada dakwah tauhid. Ini yang paling penting. Walaupun ilmu kita banyak, tapi kalau kita kosong dari ilmu tauhid, biasanya ilmunya itu tidak bermanfaat. Biasanya ilmunya tidak diamalkan. Namun sekalipun ilmu kita tidak terlalu banyak, tapi kalau kita mengkaji ilmu-ilmu agama dimulai dengan mengkaji tauhid, ini akan mendorong kita untuk beramal. Dan kita akan semangat untuk beramal apabila kita mengetahui tauhid. Dan ini yang melandasi semua bentuk ibadah kita. Tanpa tauhid, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah dengan kita mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah. Dan inilah hakikat dari tauhid. Mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak manusia yang ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah, sudah ada mutaba'ah, dia sudah ittiba kepada sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan contoh dari beliau, namun ternyata ibadahnya tidak ada keikhlasannya, maka rusaklah ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu dasarnya harus ada dua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah. Kata-kata tidak diperintah berarti ibadah itu harus ada dasar perintahnya. Harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Illa liya'budullaha, melainkan agar mereka beribadah menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Bayyinah ini jelas sekali Allah mengatakan bahwa ibadah itu harus ada dasar perintahnya, dan yang kedua ibadah itu harus ikhlas, dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal intilaqi, maka dari permulaan ini, awaddu, penulis mengatakan, aku sangat berkeinginan an uqaddima lil qurra'i, untuk aku persembahkan bagi para pembaca kitab ini, mu'minina kanu au ghairahum, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Jadi kitab ini ditulis juga untuk orang-orang yang masih belum beriman. Hanya saja belum saya terjemahkan kitab ini. Jadi kalau antum mau mentafrik, tahu tafrik, ceramah saya ini antum dengarkan lagi, kemudian antum catat, kemudian kita koreksi, nanti kita cetak. Demikian, supaya nanti kitab ini bisa lebih bermanfaat. Karena kitab ini bukan hanya cocok bagi mereka yang beriman, tapi juga bagi yang belum beriman. Dakwah untuk mereka yang masih belum dikaruniai iman. Min fadailit tauhid. Kitab ini berisi keutamaan-keutamaan tauhid. Min fadailit tauhidi wal imani, dan keutamaan iman, wal amali sholihi, dan keutamaan amal saleh. Jadi kitab ini kandungannya adalah pertama menjelaskan tentang keutamaan tauhid, kemudian menjelaskan tentang keutamaan iman kepada Allah, dan juga keutamaan beramal soleh. Sehingga saya katakan tadi, kitab ini juga pas untuk dibaca oleh mereka-mereka yang belum beriman, yang non-muslim. Karena dengan mengetahui keutamaan tauhid, keutamaan iman, dan juga keutamaan amal soleh, dia terdorong untuk masuk Islam. Hasba ilmi, sesuai dengan pengetahuanku, kata penulis, raja'an minallahi,
dengan berharap kepada Allah an yuwaffiqa an yufaqqiha an yufaqqihama an yufaqqihuma amra dinil Islam. Jadi an yufaqqiha na dinil Islam, agar Allah memberikan kefakihan kepada kita tentang agama Islam. Al-ahamma, perkara yang paling pentingnya, wali iqamatil hujjah, dan kitab ini juga ditulis untuk menegakkan hujjah ala man lam yuslim, kepada siapa saja yang belum masuk Islam. Jadi kitab ini juga ditulis dalam rangka untuk menegakkan hujjah. Hujjah itu apa? Argumentasi, dalil, ditegakkannya dalil-dalil, argumen kepada mereka-mereka yang belum beragama Islam. Wa hidayatan lahum as-siratal mustaqim. Dan kitab ini juga sebagai petunjuk hidayah bagi mereka menuju jalan yang lurus. Allah as'alu, hanya Allah yang aku minta, an yuwaffiqana al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Agar Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk kita bisa mengamalkan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahul qadiru alaih, sesungguhnya Allah zat yang maha berkuasa atasnya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada penghulu kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Al-faqiru ila ridha rabbih ta'ala, ditulis oleh yang sangat membutuhkan kepada ridhonya Allah, ridho Rabbnya yang maha tinggi, Abu Abdullah Muhammad Yusran Mustafa ibnu Bani Mustafa ibni Sukarto Al-Jawi. Taib, ini tadi pendahuluan secara singkat kita baca. Insyaallah setiap harinya kita baca satu poin pembahasan, satu bab. Bab yang pertama, al-babul awal, berjudul At-tauhidu sababu khalqil jinni wal insi. Tauhid merupakan sebab diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Di tauhid merupakan sebab diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Dan insyaallah apabila kita rutin mengkaji kitab tauhid ini, nanti bisa kita rasakan perubahan pada diri kita. Jadi insyaallah di Ramadan ini kita semakin hari semakin bersemangat. Dan mudah-mudahan harapan saya pribadi bahwa di tahun ini Ramadan kita ini lebih berkah. Artinya lebih bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Dan kita berharap semakin mendekati hari raya semangat kita semakin tinggi, semakin besar. Dan ini yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan beberapa hari yang lalu, sebelum Ramadan kita sudah mengkaji bahwa yang ada di negeri kita ini berbeda dengan yang ada di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Kalau di Saudi semakin mendekati 10 hari yang terakhir, semangatnya masyarakat di sana semakin tinggi. Jadi masjid semakin tidak muat. Kalau di sini semakin mendekati hari raya, semakin mengalami banyak kemajuan yang signifikan. Artinya softnya semakin maju, bukan kemajuan yang bagus, kemajuan yang buruk ini. Softnya semakin maju. Inilah yang terjadi di negeri kita para jamaah. Kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya tauhid. Ya. Dan masih banyak kaum muslimin itu yang beramal tanpa dasar tuntunan dari sunnah Nabi SAW. Contohnya, kita ambil contoh. Beberapa kaum muslimin menjelang hari raya atau menjelang puasa itu mereka semangat untuk ziarah kubur. Padahal ini tidak ada tuntunannya. Ziarah kubur kapan saja, tanpa menunggu datangnya bulan puasa Ramadan dan datangnya 1 Syawal. Silakan berziarah kubur kapan saja. Apabila kita melewati pekuburan, berhenti sejenak atau setidaknya kita mendoakan mereka-mereka yang ada di kubur. Bukan menunggu menjelang Ramadan atau menjelang 1 Syawal. Itu semuanya tidak ada tuntunannya. Kenapa kita bisa beramal tanpa dasar tuntunan? Tidak ada lain karena lemahnya tauhid kita.
Apabila kuat tauhid kita, setiap kita mau beramal, maka kita akan mencari dasarnya lebih dahulu. Kalau tauhidnya lemah, setiap ada amalan langsung dikerjakan tanpa bertanya ada dasarnya atau tidak. Itu biasanya tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya kuat, dia akan mempertanyakan dahulu. Dia akan melihat kembali apakah amalnya selama ini sudah ada dasar tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat surat nomor 51 ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan agar mereka menyembahku semata. Dihafalkan ini ya. Dihafalkan. Dan harus jamaah kita ini hafal surat-surat yang sering atau ayat-ayat yang sering disebutkan oleh para dai, para guru kita. Ini sudah harus hafal dan bisa menerjemahkan dengan baik. Gampang ini ayatnya. Wa ma khalaqtu. Ini yang berfirman Allah. Dan tidaklah aku di sini akunya Allah, menciptakan al-jinna, bangsa jin semuanya, bukan hanya satu jin. Wal insa, dan bangsa manusia semuanya. Illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembahku semata. Mana kata-kata aku? Illa liya'buduni. Di situ ada nun yang dikasrah. Asalnya di situ ada ya-nya. Namanya ya mutakallim, tapi dihapus dan sudah dimengerti dengan dikasrahkan nunnya. Melainkan agar mereka beribadah menyembahku semata. Taib. Dan lanjutan dari ayat ini bagus sekali. Kalau kita lanjutkan ke ayat yang ke-57 dan 58, di situ tampak ternyata ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya beribadah, Allah tidak membiarkan mereka sampai mereka hidupnya sengsara di dunia. Tidak. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mau beribadah. Tapi tolong ini, kalau ada yang mengatakan saya sudah beribadah rezeki saya belum datang, maka perbaiki ibadahnya, bukan menyalahkan Allah. Perbaiki ibadahnya. Mungkin selama ini masih banyak yang belum sesuai tuntunan sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh ya. Banyak ikhwan-ikhwan kita kalau tahiyat mengisyaratkan dengan jarinya itu sudah kita kaji nih di Masjid At-Taifah Al-Mansurah Singgahan, dan sudah khatam kitabnya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Masih banyak di antara ikhwan kita ini yang belum tahu cara berisyarat ketika tahiyat. Ada dua cara seperti ini. Ya, ini ibu jari ini menggenggam 3 jari, jari telunjuk ke arah kiblat. Kiblat begini. Kata Syekh Al-Albani lurus, bukan begini dan bukan nekuk begini. Ada sebagian ikhwan kita begini nekuk. Mana dasarnya? Tidak ada. Dasar nekuk begini enggak ada. Dan bukan ke bawah, lurus. Saya sudah tanyakan kepada muridnya Syekh Albani dan ustaz-ustaz tanya. Sebelum Syekh Dr. Muhammad Musa Ali Nasar meninggal dunia, itu ketika datang di Terawas, apa bukan? Ketika itu kalau tidak salah, kalau tidak di Terawas di Batu. Kita tanya, bagaimana telunjuknya Syekh? Menghadap begini atau ke bawah? Lurus ke arah kiblat. Lurus ke arah kiblat. Sebagaimana badan kita lurus ke arah kiblat, telunjuknya pun demikian. Ya, lurus ke arah kiblat. Ini banyak yang keliru. Ini salah satu caranya. Perhatikan ini kelihatan ya. Caranya demikian. Yang kedua caranya demikian. Ini dibuat lingkaran seperti ini. Tetap lurus ke arah kiblat. Kemudian yang pertama, ya ini yang pertama. Yang kedua, digerak-gerakkan jari telunjuknya. Cara menggerakkan bukan begini, bukan naik turun. Salah kata saya. Begini. Tetap ke arah kiblat. Tetap ke arah kiblat. Ini banyak ikhwan kita belum diperbaiki. Dan dari dulu sholatnya begitu terus saya perhatikan. Tidak mau memperbaiki diri. Bagaimana rezekinya akan datang? Dia tidak betul-betul itibak kepada Nabi SAW. Siapa yang dia contoh? Ustadz, bukan jaminan benar. Kalau Rasul jaminan benar. Karena beliau adalah utusan Allah SWT. Jadi begini, saya tanya beliau, apakah begini ya saya? Bukan, ini namanya naik turun. Kalau ini namanya digerak-gerakkan. Ya, digerak-gerakkan masih banyak kawan kita begini. Ini namanya naik turun, tidak ada tuntunannya. Yang ada digerakkan tetap arahnya ke arah mana? Kiblat. Ke arah kiblat. Dan bukan demikian juga, tidak ada tuntunannya para jemaah. Dan masih banyak ikhwan-ikhwan kita ketika takbiratul ihram itu tangannya tidak menghadap ke arah kiblat. Masih banyak yang begini, Allahu Akbar, ada begini. Ada yang begini, Allahu Akbar. Tidak ke arah kiblat. Ini dihadapkan ke arah kiblat. Apakah setentang dengan pundak atau setentang dengan cuping telinga? Allahu Akbar. Bukan begini, Allahu Akbar. Menghadap ke bawah. Tidak ada menghadap ke bawah. Ini diperbaiki.
Dan ini tidak mungkin seorang akan menyadari kekurangannya kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mentauhidkan Allah. Dan yang musibah ini saya sampaikan, sebagian jamaah kita yang sudah lama ngaji, kenapa amalnya masih banyak yang kurang tepat, tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW, karena ngaji tauhidnya kurang. Di sini mohon maaf ya, kitab tauhid apabila sudah hatam tidak dikaji lagi. Kalau di Saudi luar biasa. Ini anak-anak saya saksinya. Saya mengkaji setiap Jumat setelah sholat Jumat dengan seorang syekh muridnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari negeri Ahsa. Namanya Syekh Su'ud bin Mutlaq Al-Wada'ani, hafizahullah ta'ala. Beliau ini selesai khatam dengan kitab tauhid, dengan syarahnya. Itu setelah khatam apa? Diulangi kembali. Dan yang meminta jamaahnya, Syekh tolong diulangi kembali. Dan beliau mengulangi kembali. Ngaji dari awal lagi kitab tauhid diulangi kembali. Kalau di sini, kalau kita sudah merasa sudah pernah khatam, nanti ada ustadz yang lain, padahal ustadz yang lain mengkaji. Dan syarahnya pun beda, tapi tidak mau datang. Di sana luar biasa para jamaah. Jadi di sana luar biasa. Jadi kajian seperti ini, misalnya salah seorang ustadz mengkaji, ustadz yang lain yang tidak ada jadwal itu datang semuanya para jamaah. Bahkan sebagian ustadz, itu apabila ada ustadz luar kota datang ke tempat kita, di sana sebagian syekh itu meliburkan kajian di kota itu untuk bisa menghadiri majelis. Itu yang luar biasa para jamaah. Makanya kualitas iman kita, kualitas ibadah kita juga masih jauh dengan mereka. Orang-orang di Saudi Arabia memang sudah dididik tauhid dengan kuat oleh para ulamanya. Ini saya sampaikan, antum nanti bisa membedakan mana yang sering mengkaji tauhid dan mana yang jarang. Orang-orang yang jarang mengkaji tauhid nanti amalannya seenaknya sendiri, walaupun sudah berjenggot, sudah namanya mengangkat celananya atau sarungnya atau jubahnya di atas mata kaki, tapi masih banyak amal-amalnya belum sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Di ayat yang ke-57 Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku Allah, kata Allah, tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi rezeki kepadaku. Allah itu tidak butuh rezekinya makhluk. Karena makhluk itu justru dia diberi rezeki oleh Allah. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Allah tidak butuh makan, kita yang butuh makan para jamaah. Kita yang butuh diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ayat yang ke-58, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq, zat yang maha banyak memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, ketika Allah menyebutkan perintah untuk ibadah, ternyata dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau betul-betul ibadah, dijamin. Kalau ada yang masih belum datang rezeki dari Allah, jangan salahkan Allah. Harusnya kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Apakah selama ini ibadah kita sudah bagus? Mohon maaf, ada sebagian ikhwan ibadahnya bagus. Saya tidak mencela. Sesuai sunnah. Dan bisa jadi ikhlas. Kita tidak tahu ikhlas tidak, itu antara dia dengan Allah. Tapi ternyata saya pandang dia berani dengan orang tuanya. Rezekinya sempit para jemaah. Seorang yang berani dengan orang tuanya rezekinya sempit. Ini saya ingatkan di beberapa majelis. Dan saya tidak bosan-bosan. Bahkan orang tuanya yang datang ke rumah saya mengeluhkan tentang anaknya dan menantunya yang tidak baik dengan dirinya. Ya ikhwah, ya jamaah. Orang tua kita ini orang tua yang pendidikannya dengan kita jauh. Mereka hidup di zaman yang belum modern seperti kita. Maka kalau mereka urun rembuk, jangan dianggap ikut campur urusan kita. Ini keliru ini. Orang tua menasihati kita, ini bukan ikut campur. Dia ingin baik menurut pandangan dia. Paham enggak? Dia ingin kita baik menurut pandangan dia. Terimalah. Seandainya tidak sesuai dengan syariat nasihatnya, ya kita tidak jalankan. Yang penting kita terima. Jangan merasa itu sebagai ikut campurnya orang tua di rumah tangga kita. Ini yang membuat rezeki kita menjadi sempit. Allah menutup pintu-pintu rezeki. Nanti kapan-kapan kita perlu kaji tentang birrul walidain. Banyak nukilan dari salaf. Ada seorang salaf, saya lupa namanya. Beliau sedang ngaji begini, membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibunya datang, ya fulan, kasih makan ayam. Pergi langsung salaf ini meninggalkan majelisnya. Sebentar, ditunda dulu. Sementara ditunda dulu. Saya mau memberi makan ayam-ayam saya. Coba, ibunya bisa memberi makan, tapi dipanggil anaknya, putranya yang sedang mengajar di masjid, bayangkan.
dan tidak malu-malu langsung memenuhi panggilan orang tuanya. Luar biasa para salaf dahulu. Oleh karena itu mereka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka banyak hidupnya, waktunya untuk agamanya, tapi rezekinya tidak pernah berkurang. Itu disebabkan ketaatan mereka kepada orang tuanya mereka. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah tauhidnya pasti berani dengan orang tuanya. Orang yang lemah tauhidnya pasti dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Tapi tauhidnya jika kuat, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini kita nukilkan beberapa ucapan para ulama tentang ayat tersebut tadi di atas. Surat apa tadi, ikhwan? Ad-Dzariyat, dihafalkan ya. Ad-Dzariyat itu surat nomor 51. Ayatnya 56. Tapi boleh kita perpanjang sedikit sampai ayat 57 dan 58. Qala al-Hafidh, qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata al-Imam al-Hafidh Ibnu Katsir, semoga Allah taala merahmati beliau. Beliau ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan dalam tafsirnya, artinya, innama khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan mereka, li'amurahum, untuk aku perintahkan kepada mereka, biibadati, agar mereka menyembahku, la lihtiyaji ilaihim, ini bukan karena aku butuh kepada mereka. Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk beribadah, Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi yang butuh siapa, ikhwan? Para jamaah. Yang butuh kita. Kita ini butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ar-Rabi' ibnu Anas rahimahullah, makna illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah menyembahku, illa lil ibadah. Tidak ada lain kecuali perintah Allah ini dalam rangka beribadah kepadanya. Diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Fa'ammal ibadatu fahiya kama qala ulama'una. Adapun ibadah, maka hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Kita simak perkataan para ulama tentang ibadah. Qala Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam An-Numairi Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-ibadatu hiya ta'atullah. Ibadah itu adalah mentaati Allah Ta'ala. Bimtithali ma amarallahu bihi. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah ala al-sinatir rusul, yang telah disampaikan melalui lisan-lisan para rasul. Jadi ibadah itu mentaati Allah. Wa qala aidon, beliau juga berkata tentang ibadah. Al-ibadatu, ibadah adalah ismun jami'un, kata yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, mencakup apa saja yang Allah cintai dan ridhoi, minal aqwali wal a'mal, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka ibadah adalah sebuah kata yang mencakup semua apa saja yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, wa qala Al-Qurtubi rahimahullah, aslul ibadati, pokok dan prinsip dari ibadah adalah at-tadhallulu wal khudu', sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan tunduk. Inilah ibadah. Kalau kita mau merendahkan diri di depan Allah dan kita tunduk, maka kita dianggap telah beribadah. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan berkata Imam Ibnu Katsir, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu, ibadah kepada Allah, menyembahnya adalah mentaatinya, bi fi'lil ma'mur, dengan mengerjakan yang diperintah, wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan yang dilarang. Wa ma'nal ayati, dan makna ayat tersebut kata Ibnu Katsir, annallaha khalaqal khalqa, sungguhnya Allah menciptakan makhluk yaitu jin dan manusia, liya'buduhu wahdah, agar mereka menyembah Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Faman ata'ahu, barang siapa yang taat kepada Allah, jazahu atammal jaza, Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan sesempurna-sempurna balasan. Wa man asahu, sebaliknya siapa yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepadanya, adzabahu asyaddal adzab, Allah akan menyiksa dia dengan azab yang paling berat. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah menghabarkan kepada kita bahwa Allah tidak membutuhkan mereka, tidak membutuhkan jin dan manusia. Bal humul fuqara'u ilaih, bahkan merekalah yang butuh kepada Allah, fi jami'i ahwalihim, dalam seluruh kondisi dan
keadaan mereka. Wa huwa khaliquhum, dan Allah lah yang menciptakan mereka, wa raziquhum, dan selalu memberi rezeki kepada mereka. Inilah para jemaah kesimpulan dari tauhid merupakan sebab diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Mudah-mudahan semakin mendekati hari raya, hari ini adalah 1 Ramadan. Tidak terasa besok sudah 2 Ramadan. Mudah-mudahan semangat kita semakin besar dan kita semakin banyak beribadah, dan saya anjurkan setiap hari usahakan 1-2 juz dibaca dari Al-Quran. Untuk tilawahnya usahakan 1-2 juz dibaca. Dan insya Allah bisa. Usahakan demikian. Setidaknya kita khatam sekali atau 2 kali selama bulan Ramadan. Dan itu mudah. 1 juz itu tidak ada 1 jam. Kalau kita sudah lancar, 1 juz itu paling 20 menit, 30 menit, itu sudah selesai 1 juz. Ya setidaknya 40 menit selesai 1 juz dari Al-Quran. Jadi diusahakan ya, para jamaah, Ramadan tahun ini kita bisa khatam minimal sekali untuk tilawah Al-Quran kita. Sebagaimana banyak diperbuat oleh para salaf. Dan insya Allah setelah kita tutup kajian ini, saya akan mentalkin tilawah. Diikuti, setelah itu kita sudahi kajian kita. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tilawah dulu, ambil Al-Quran ya. Yang ini aja, yang ini bagus ini, yang ini. Hah? Sudah.